skill set apa aja sih atau kemampuan apa aja yang kalian perluin atau yang harus kalian pelajarin kalau mau jadi UI UX designer. Hello Visualhead, balik lagi bareng gue Kaisar Rizky Kurniawan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Di channel ini gue ngebahas seputar desain, khususnya UI UX design dan icon design. Di channel ini gue berbagi pengalaman selama gue menggeluti dunia desain grafis ini, khususnya UI UX dan icon design ini. Di video-video sebelumnya juga gue sudah ngasih tips, trik, tutorial, dan gue udah ngebuat playlistnya. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain di channel ini, silakan cari aja di playlistnya udah gue buatin. Nah, selanjutnya gue akan ngebuat video berseri juga tentang belajar UI dan UX design. Di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang apa itu UI dan UX design. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang skill set apa aja sih atau kemampuan apa aja yang kalian perluin atau yang harus kalian pelajarin kalau mau jadi UI UX designer, khususnya UI designer sih di video kali ini. Oke, mungkin langsung aja kita ke videonya. Di video kali ini kita akan bahas tentang kemampuan apa aja atau skill set apa aja yang teman-teman butuhin kalau teman-teman mau jadi UI designer. Sebenarnya di profesi apapun itu, mau itu penyanyi, pelukis, atau videographer, atau apalagi ya, video editor, motion graphic editor, desainer grafis, apapun itu pasti butuh yang namanya skill. Nah, suatu profesi itu membutuhkan beberapa kemampuan gitu ya, untuk menunjang atau untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, kali ini gue udah nyiapin slide materi juga yang nantinya mungkin akan gue share linknya buat teman-teman biar bisa di-download. Nah, jadi kali ini kita akan bahas skill set apa aja sih atau kemampuan apa aja yang teman-teman butuhin untuk jadi UI designer. Yang pertama, mau jadi UI designer, kalau teman-teman ngerasa mau, silakan lanjutin. Kalau enggak, ya boleh lanjutin juga buat belajar gitu ya. Langsung aja. Terus apa aja sih yang teman-teman harus pelajarin untuk jadi UI designer gitu kan? Kemampuan apa aja atau apa dulu nih yang harus dipelajari gitu. Nah, di sini gue udah nyiapin beberapa skill yang harus disiapin gitu. Nah, ini diurutkan berdasarkan preferensi gue ya, nggak berdasarkan yang mana yang lebih penting, nggak semuanya penting, tapi ini berdasarkan preferensi gue pribadi. Langsung aja. Jadi yang pertama itu self-development skill. Self-development skill itu berarti kemampuan untuk belajar mandiri, atau bisa jadi juga kemampuan untuk mengupgrade skill teman-teman secara mandiri, atau juga bisa kemampuan untuk tahu lebih banyak gitu ya. Jadi kayak tahu setelah belajar apalagi nih yang harus gue pelajarin untuk jadi lebih baik. Terus setelah lebih baik, berusaha untuk lebih baik lagi. Terus juga bisa nyari suatu hal yang berguna untuk meningkatkan kemampuan teman-teman secara profesi gitu ya. Jadi ini yang paling penting menurut gue, karena di awal juga kita harus punya kemauan dulu buat belajar atau buat tahu sesuatu gitu, atau buat mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan teman-teman nonton video ini juga itu ngebuktiin kalau teman-teman udah pengen nyari tahu apa sih skill yang dibutuhin untuk jadi UI designer gitu. Nah, jadi ini kemampuan yang pertama yang wajib ini dibutuhkan dalam profesi apapun sih kalau menurut gue. Oke, itu yang pertama. Lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua itu problem solving skill.
Jadi seperti yang kita tahu, teman-teman juga udah baca mungkin ya. Jadi kalau desain itu kan sebenarnya problem solving atau memberi solusi dari sebuah masalah dengan sebaik mungkin gitu. Nah, problem solving skill ini gimana cara ngasahnya? Ya bisa jadi dari kehidupan sehari-hari aja. Misalnya ada truk karena muatannya terlalu banyak gitu kan. Ketika dia melewati jembatan, di bawah jembatan, tepatnya di kolong jembatan, muatannya tuh nyangkut gitu teman-teman. Terus ya truknya nggak bisa keluar, dimajuin jembatannya hancur, dimundurin juga nggak bisa gitu kan. Nah, solusinya apa? Kita cari tahu dulu nih, yang menyebabkan truk itu terhambat atau nyangkut di situ apa tuh? Muatannya terlalu padat misalnya, atau muatannya terlalu tinggi tuh. Nah, bisa jadi solusinya adalah kita mengurangi muatannya, atau ngebongkar jembatannya, atau juga bisa jadi kita robohin dulu jembatannya, atau truknya kita bongkar komponen-komponennya gitu kan. Cuma kita perlu tahu lagi nih, biayanya sebesar apa sih untuk menyelesaikan itu gitu kan. Kalau ngerobohin jembatan, wah itu biayanya gede banget kan. Terus kalau truknya mesti dihancurin, resikonya juga tinggi, mungkin di jalan kan. Jadi orang-orang akan kena imbasnya gitu, jalanan akan macet dan sebagainya. Terus jadi apa solusi yang tepat? Kita telaah lagi nih, kita bisa kita cari lagi. Mungkin bisa jadi dengan bannya dikempesin gitu kan. Jadi truknya agak turun, terus muatannya bisa di bawah jembatannya gitu kan. Jadi truk yang nyangkut tadi sudah tidak nyangkut lagi di jembatannya gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa sebenarnya sederhana kan, nggak harus ngerobohin jembatan seperti yang kita inisiasi di awal, atau juga nggak harus ngancurin truknya, atau nggak harus juga melakukan suatu hal yang besar. Cukup dengan bannya kita kempesin, itu akan ngebuat masalahnya bisa diselesaikan dengan effort yang seminim mungkin, dan efektif juga gitu. Nah, itu yang kedua. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yang paling penting adalah desain proses. Nah, desain proses ini lebih ke cara teman-teman untuk menyelesaikan masalah tadi. Dari proses kita merasakan dulu, atau apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kita menggali dulu kan. Setelah itu kita mendefinisikan masalahnya. Sebenarnya masalah yang mau diselesaikan apa sih? Terus urgensinya bagaimana sih gitu kan. Terus yang ketiga, seperti yang kita bilangin tadi, ideation, berarti kita mencatat atau brainstorm ide-ide yang mungkin kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat itu prototype. Nah, guna prototype di sini sebenarnya dari ide tadi kita buat satu prototype yang tidak begitu mahal gitu ya. Ketimbang kita langsung mengimplementasinya, enakan kita ngebuat prototype-nya dulu gitu. Kalau khususnya kalau di produk digital itu bisa jadi kita ngebuatnya dengan prototype dengan aplikasi seperti InVision atau Marvel Up, atau bisa juga dengan prototype kertas gitu. Yang terakhir testing. Nah, karena tujuan UI design adalah user interface design, nah berarti kan di situ ada user tuh. User ini yang paling penting gitu. Nah, nantinya akan kita coba tes langsung ke penggunanya, apakah ini bekerja atau enggak gitu. Mungkin ini nanti akan gue bahas di video sendiri karena cukup panjang. Jadi intinya adalah cara berpikir atau pola yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tadi. Nah, dengan desain proses ini, problem solving tadi akan lebih mudah. Terus ini apa sih yang diverse dan converge? Diverse itu lebih kayak apa ya? Kita berpikirnya meluas dulu nih, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak dulu. Terus kita converge thinking ketika defining problem. Nah, dari empathize yang di diverse tadi, kita kecilin lagi nih skopnya. Yang mana sih yang benar-benar penting gitu. Selanjutnya kita diverse lagi. Nah, dari
masalah yang sudah di-define tadi, kita bisa men-generate ide sebanyak mungkin, kayak gitu. Jadi setelah di-generate ide sebanyak mungkin tadi, kayak tadi, kalau tadi kasusnya yang jembatan, ide kita adalah yang pertama ngerobohin jembatan, ngebongkar truk, terus juga bisa jadi ngebongkar jembatannya sebagian. Nah, ketika di Converge ini, kita milih ide mana yang paling possible gitu, ide mana yang paling mungkin dilakukan dengan effort seminim mungkin gitu kan. Mungkin nanti gue akan buat video sendiri untuk tahap desain proses ini. Selanjutnya, visual design. Nah, ini juga sangat penting ya. Visual design di sini sebenarnya sangat banyak ya. Jadi buat teman-teman yang sudah di desain grafis mungkin tinggal ngasah dikit aja, dipoles dikit. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai, ya mau nggak mau harus belajar gitu. Yang pertama, typography dulu. Typography bisa dibilang seni menyusun huruf gitu ya. Jadi biar ketika pengguna ngebaca itu enak ngelihatnya dan juga informasinya mudah ditangkap gitu. Terus color, shadow, contrast itu biar ketika user ngelihat itu matanya nggak sakit gitu kan. Penggunaan warna juga penting gitu. Terus juga layout ini tata letak biar juga informasinya jelas kayak gitu kan. Yang keempat, image, icon, dan illustration. Nah, karena visual design nggak jauh-jauh dengan gambar gitu kan, icon dan ilustrasi. Terus yang terakhir, UI element on cross platform. Ini berarti teman-teman harus belajar juga tentang prinsip-prinsip desain di platform Android, iOS, TV bisa jadi, atau platform lainnya. Karena di masing-masing platform itu punya prinsip-prinsip sendiri gitu. Nah, itu juga penting. Mungkin gue akan bahas ini di video lain juga kayak gitu karena lumayan panjang sih. Selanjutnya information architecture. Nah, information architecture ini adalah, kalau ini sebenarnya masih bersinggungan dengan layouting dan typography tadi kayak gitu. Jadi kalau typography tadi seni menyusun huruf, kalau information architecture ini seni menyusun informasi gitu ya. Cara kita menyusun informasi biar informasi itu mudah diserap atau mudah ditangkap. Misalnya nih kayak di sini. Di sini ada gambar, terus di sini ada waktu atau durasi, terus di sini ada judul, dan di sini ada subjudulnya gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kita nyusunnya berdasarkan apa ya? Kita enak gitu ngelihatnya bahwa cards ini berisi informasi thumbnail video, durasi videonya, terus judul videonya, dan publisher videonya siapa. Nah, bayangin kalau misalnya ini nggak disusun dan baik. Misalnya judul di tengah video, terus ini di bawah gitu kan. Nah, itu akan sulit dibaca sih oleh pengguna. Oke, itu dia tadi information architecture. Selanjutnya basic copywriting. Nah, ini penting juga. Kenapa penting? Karena kalau ngedesain UI, kita nggak lepas dari yang namanya konteks atau informasi apa yang mau ditampilin. Misalnya kita kayak di contoh kiri, kita pakai lorem ipsum nih, lorem ipsum semua. Kita nggak tahu ini tuh apa gitu, fungsinya buat apa gitu kan. Terus ini sama semua. Dan buttonnya juga kita nggak tahu nih, ketika diklik ini kemana. Tapi ketika kita nambahin copywriting di masing-masing komponennya, nah itu kita bisa tahu nih, oh ini tuh berarti untuk mengurutkan berdasarkan apa, terus genre musiknya apa, filternya berdasarkan apa nih, single, album, playlist, atau apa gitu kan. Terus fiturnya 4K, yang HD, yang dengan ada subtitle atau live gitu. Nah, terus button ini button apply. Jadi usahain jangan pakai lorem ipsum biar kita tahu konteksnya, dan ketika presentasi ke developer juga lebih enak gitu. Nah, selanjutnya ada design tools. Sebagai UI designer, kita wajib bisa design tools. Sebenarnya belajarnya juga gampang sih, apalagi teman-teman
Kalau yang udah pernah ngedesain pasti belajarnya cepat. Kenapa gue taruh di terakhir? Karena sebenarnya kalau buat belajar UI design tools itu akan bisa sendiri gitu ya, nggak harus dipelajari secara khusus gitu. Kalau teman-teman latihan pasti bisa gitu kan. Jadi ada beberapa design tools yang gue rekomendasiin, kayak misalnya Sketch, Adobe XD, Figma, dan InVision untuk prototyping gitu. Tapi gue paling rekomend buat teman-teman kalau belajar Figma dan Sketch, karena dua tools ini yang paling sering dipakai di industri kayak gitu. Figma sendiri bisa di multi-platform kayak Windows dan Mac OS, tapi kalau Sketch cuma bisa di Mac OS. Ya, mungkin segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silakan bagiin juga ke teman-teman kalian. Terus kalau ada teman-teman yang bingung mau nanya atau request video apa yang selanjutnya akan gue buat gitu, misalnya bang buat video ini dong, coba tolong dikasih komentar, kasih juga kritik dan sarannya. Kalau suka video ini silakan like, kalau enggak ya dislike aja, nggak apa-apa.